يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء
حبيبي يا محمد. Izin ya teman-teman semuanya, kita akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis yang penuh dengan berkah di pagi yang insya Allah dipenuhi cahaya salawat, cinta dan doa. Amin ya Allah ya Rabbi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kerabat, keluarga dan kepada segala umatnya semoga dapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk terlebih dahulu menyapa para tamu kehormatan yang Allah hadirkan di majelis pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Ar-Rahman, Bapak Dr. Ahmad Sari. Yang kami hormati para guru SD Ar-Rahman. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Zahra Tasila beserta jajaran pengurus Majelis Taklim Zahra Tasila SD Ar-Rahman. Yang kami hormati mama-mama hadirin sekalian jamaah Majelis Taklim Zahra Tasila SD Ar-Rahman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan saya Ibu Hiz, Ibunya Hiz dan Sadira selaku pembawa untuk memandu jalannya rangkaian peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Majelis Taklim Zahra Tasila SD Ar-Rahman tercinta ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sekedar peringatan lahiriah, tetapi momen untuk menengok kembali keteladanan beliau dan belajar menghadirkan di dalam hidup kita. Inilah saat kita mengenali akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengambil ibrah dari pelajaran hidupnya dan menjadikan cahaya yang menuntun langkah kita dalam hidup ini. Pagi ini bukan hanya sekedar pertemuan fisik, tetapi juga pertemuan hati. Kita datang dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu yang meneguhkan dan menenangkan. Cinta ini mungkin sederhana, namun justru dengan kesederhanaan itulah yang membuatnya tulus. Kagumnya kita mungkin tak mampu diungkapkan dengan kata, tetapi dengan hadirnya di majelis ini, insya Allah menjadi salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik teman-teman semuanya, izinkan saya ingin menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya pembacaan tarawih, sambutan Ketua Majelis Taklim Zahra Tasila, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Sekolah SD Ar-Rahman, lalu keacaraan yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Sinar, dilanjutkan dengan doa tutup, penutup, kemudian bermusyawarah. Baiklah, kita menjaga acara pertama dari pembukaan. Kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya alhamdulillah. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mama Razak dan Mama
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Mama Razia dan Mama Gazi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Tahlim Zahra Madrasah Bernama Desa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Zahra Madrasah Alhamdulillah, hari ini Rabu 10 September 2025 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah di Aula SPID Ar-Rahman. Alhamdulillah kita kembali bersama-sama bisa merayakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Sadri selaku Kepala Sekolah SPID Ar-Rahman yang hari ini bisa membersamai kita sebentar karena beliau ada juga. Yang terhormat kepada Ustaz kita dari Ustaz Rizky selaku pemateri dari misi acara ini. Yang saya hormati pengurus Zahra Madrasah yang hari ini alhamdulillah kita bisa full tim. Kemarin kita sepertinya kurang sehat semua, tapi alhamdulillah hari ini dengan rekodnya dengan alhamdulillah kita bisa bersama-sama. Semoga kita bisa bersama acara ini hingga tuntas. Terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim jamaah majelis taklim Zahra Madrasah yang telah hadir hari ini dengan ping-ping cerianya, menambah cantik, menambah warna-warni. Alhamdulillah.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alal dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin. Puji dan syukur marilah kita sama-sama mendekatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ibu, apa bersih? Bersyukur pada Allah hari ini saya sangat berbahagia sekali melihat ini jamaah Jahrah yang luar biasa. Di tahun ini dari sejak awal kita buka, alhamdulillah ya, bersyukur mudah-mudahan semakin hari semakin perkembangan Jahrah semakin baik insyaallah. Tapi harus kuat pengurusnya, jamaahnya harus istiqomah insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah pada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya termasuk kita sekalian. Dan saya hormati Ibu Ketua Jahrah, Muhammad Besar dan beserta pengurus, Ustaz Syihab yang hari ini insyaallah akan memberikan terkait dengan Rasulullah SAW di kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ustaz Lutfi yang nanti akan juga menyampaikan atau mungkin kita membacakan pujian-pujian untuk kami Rasulullah. Pembawa acara serta jamaah Jahrah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah dulu berdialog dengan sahabat. Kelak di akhir zaman akan ada orang-orang yang sangat mencintaiku, padahal dia tidak pernah melihat aku, tidak pernah hidup seperti kalian bersamaku, tapi kecintaannya luar biasa. Nanti di akhir zaman akan ada umat seperti itu, dan mudah-mudahan umat itu adalah kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Rasul? Karena Rasul sangat mencintai kita, sangat mencintai kita. Kalau kita sudah mencintai Rasul, maka insya Allah kita akan bersama Rasul di surganya Allah. Kalau kita ingin masuk surga dengan amal kita, tidak mungkin surga
siapa yang cinta padaku, maka nanti kelak bersama aku di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasul kita Muhammad ini sangat cinta kepada kita. Ya. Dan posisi Muhammad ini sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dulu pernah melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah supaya wala taqrabu hadhihi sajarah. Jangan sekali-kali mendekati pohon ini, kata Allah. Digoda oleh setan, akhirnya bukannya mendekati tapi mengambil. Akhirnya Allah murka diusir ke dunia. Nah, pada saat Nabi Adam memohon ampun pada Allah, Nabi Adam mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, mohon ampuni kami yang sudah melakukan dosa terhadap Engkau ya Allah. Allah mengatakan, kenapa engkau sadarkan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum ada? Karena saya pada saat menciptakan aku menengadah ke atas, ternyata di tiang-tiang Arab itu ada Nabi Muhammad namanya. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad belum tercipta, tapi namanya sudah dipasang di tiang Arab. Nabi Muhammad SAW. Ini hebatnya Rasul kita Nabi Muhammad begitu dekat dicintai Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini wasilah ya, wasilah menuju surga. Wasilah dengan maulid Nabi, kita dianggap menjadi umat Nabi, khawatir. Dianggap pada saat kita dipanggil, kita tidak diakui menjadi umat Rasul. Ngaku saja umat Rasul, tapi tidak diakui. Kenapa? Karena hanya pengakuan saja. Itu ya. Mereka itu sekali lagi, salah satu kewajiban kita sebagaimana yang disabdakan Rasul adalah wajib menuntut ilmu. Wajib itu. Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimah. Mencari ilmu itu wajib ain, bukan wajib riwayat, wajib ain. Jangan memberikan sarana untuk kita mencari ilmu. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan itu saya bilang ke Muhammad Isa, walaupun hanya satu orang yang hadir, saya akan tetap mendukung dia. Karena ini adalah dia jinan, ya, adalah tamannya di antara taman-taman surga dalam majlis ilmu. Oleh karena itu sekali lagi, yang sudah istiqomah saya doakan semuanya sehat ya, bisa melawan berbagai macam godaan sehingga tidak hadir di jamaah majlis ini. Hanya satu kali ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bunda, para jemaah sekalian, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan untuk almarhumah ibunda dari Bapak Rahmatu, Kedua dari Ibu Menteri, dan almarhumah Hajar Non Komariah. Kita memohon kepada Allah dengan keberkahan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah lapangkan alam kuburnya, dan Allah tempatkan di tempat yang mulia yang di surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita harapkan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ya dunia wa dunia khususan di
semoga doa yang dipanjatkan itu sampai dan Allah ijabahkan ya Allah ya Tuhan. Dan untuk permohonan semoga diperkatakan di tempat yang ini ya. Bismillah, saya lanjutkan. Kebetulan Bapak di sini sudah kemarin kebetulannya meninggal, jadi mungkin beliau masih hidup bahwa ini selesai. Selanjutnya kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan tarawih yang akan dipimpin oleh Ustaz Rizky beserta tim tarawih, yaitu Bapak Farhan, Bapak Dea, Bapak Matena, dan Bapak Faris. Mari kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila hadapi Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
Thank you.
selanjutnya itu adalah acara inti pada hari ini yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Syihab dengan berjudul warisan nasihat Rasulullah SAW. Kepada Ustaz, kami persilakan. Mulai tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqramih. Amma ba'd. Setinggi puji sedalam syukur kehadirat Allah Azizul Ghafur. Dengan alhamdulillah kita bertutur sebagai ungkapan rasa syukur. Indonesia negeri yang subur. Betul. Semoga pemimpinnya adil, rakyatnya makmur, sehingga hidup bahagia sampai yang umur, dari tukang cukur sampai tukang bubur. Ya semoga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam limpah tertutur kepada baginda Nabi Muhammad, Nabi yang masyhur, yang telah membawa umat minaz zulumati ila nur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga untuk kita di majlis yang mulia ini senantiasa berada dalam ridho dan mufirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga niat kita, tekad kita, amal kita tempat ini menjadi sabab akan mendapatkan syafaat yang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang sama-sama kami hormati orang tua kami, Kepala SDK Ar-Rahman, Bapak Dr. Andes Ahmad Sadmi beserta segenap unsur pimpinan, juga segenap Dewan Guru, Wabil Khusus, Bunda Bibi, orang tua kami, setiap kami kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan, keselamatan, keberkahan. Semoga kami segenap Dewan Guru diberi kemudahan, kelancaran dan keberkahan dalam menjalankan segala pendidikan kami. Amin. Khususnya dalam mendidik dan membimbing putra-putri kita yang ada di sekolah ini. Yang terhormat Kepala Ketua Majelis Ta'lim Zahrul Muntasilah Bunda Nisa beserta segenap jajaran pengurus dan juga segenap orang tua siswa yang tergabung dalam jamaah Majelis Ta'lim Zahrul Muntasilah juga mudah-mudahan kita doakan senantiasa diberi kesabaran, ketabahan, keistiqomahan dalam menjalankan roda organisasi Majelis Ta'lim Zahrul Muntasilah sehingga Zahrul Muntasilah semakin terus eksis
memberikan manfaat bukan hanya sekedar majlis taklim, tapi jauh lebih daripada itu. Secara mutasilah menjadi wasilah menuju hari ini berbeda dari hari biasanya, Bu. Biasanya kita di majlis, biasanya masjid, biasanya saya juga pakai seragam sekolah. Asli. Tapi sekarang saya bilang, saya pakai serban, pakai gamis, pakai jas, udah juga hebat. Nuansa pink, simbol cinta kepada baginda. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan yang wajah tadi ketika saya berduduk lihat bunda pakai baju pink, saya terinspirasi waktu. Jalan-jalan kecil itu jangan lupa membeli pink. Kalau hati saya rasanya daging, ceramah di depan bunda yang pakai baju pink. Ini pergi ke pasar beli lemari, lemari baru isi buku. Masya Allah, bunda begitu menarik, begitu cantik berpidadari, membuat hati saya baiklah. Robi saya depan bunda nih, berbicara tentang warisan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kita seorang pemimpin bukan hanya untuk jajaran, tapi untuk seluruh alam semesta. Apakah ada gedung megah tinggi yang beliau tinggalkan? Apakah ada monumen patung besar yang beliau wariskan? Tidak. Apa warisan beliau? Saya ingin mengawali dengan sebuah hadis. Sengaja, kalau saya ceramah cuma sekedar pegang mikrofon tidak panggilan A. Pertama kata awal santri bilang begini, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun. Qayyid sayyidana bihablin wasiqah. Ilmu itu binatang buruan. Catatan, tulisan itu pengikatnya. Ikat tulisan, ikat binatang buruan kalian, ilmu kalian bihablin wasiqah, dengan tulisan yang jelas. Jadi tolong yang sebenarnya difoto, ditulis, ya. Jadi nanti kalau kita bisa dibuka. Jangan nanti udah jalan-jalan memori penuh dengan selesai. Nah ya. Oke, ini sebuah hadis riwayat Imam Malik yang ada di kitab Al-Muwatta. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Di sini baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni, la tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnata Nabi." Aku tinggalkan dua perkara yang mana kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh dengan kedua perkara tersebut, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Dua perkara ini yang akan kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu saya tidak membahas Al-Quran. Saya hanya fokus kepada sunnah Nabi, sunnah Nabi atau hadis. Udah tahu itu hadis apa pun? Apa hadis? Secara bahasa hadis artinya baru,
Secara bahasa hadis artinya bacaan, percakapan. Innamal mar'u haditsun ba'dahu faqul hadisan hasanan mimma qa'a. Hadis juga percakapan. Tapi hadis bisa juga berarti berita, khabar. Bisa juga asal, itu secara bahasa. Sementara secara istilah hadis adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawli wa fi'li wa iqtirari wa sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifat. Nanti lebih panjang lagi, lebih luas lagi. Tadi baru sampai definisi. Jadi ada 3 macam hadis. Pertama, hadis qauli, qaulun wa fi'lun wa iqtirarun. Qaulun perkataan, hadis qauli, hadis yang disampaikan, diucapkan oleh Nabi. Yang kedua, fi'lun, hadis fi'li, segala perbuatan Nabi itu hadis. Yang ketiga, takrirun, takriri, hadis takriri, hadis ketetapan Nabi. Yang melakukan sahabat, Nabi melihat Nabi berkomentar, itu komentarnya takriri, ketetapan. Minggu lalu saya bercerita ketika Nabi setiap pulang dari masjid, ada sahabat membaca qasidah, puji-pujian kepada baginda Nabi. Nabi tersenyum, Nabi tidak marah, bahkan Nabi pulang kemudian mengambil selimut budak dalam bahasa Arab, bukan qasidah budak. Selimut yang kayak masjid, itu ketetapan Nabi. Dari ketiga hadis ini, nanti secara kualitas terbagi 4. Ada sahih, jadi tetap ada dunia. Tetap hadis sahih pertama. Sahih terbagi 2. Sahih tidak tinggi, sahih tidak tinggi. Tingkatan kedua turun dari sahih lebih rendah ada hasan tidak tinggi, hasan lebih tinggi. Turun lagi lebih rendah ada dhaif. Dhaif banyak makna belasan. Dhaif marfu, mawquf, mandub, mudallas, mu'dal, ali, nazir dan sebagainya banyak. Dan itu pembahasan sangat panjang. Yang terakhir mawquf hadis asli. Sesuatu perkataan perbuatan sebenarnya bukan kata Nabi, bukan perbuatan Nabi, tapi disandarkan kepada Nabi. Oke, singkat lagi. Secara jumlah perawi hadis terbagi 2. Yang pertama hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, mustahil orang banyak itu sepakat berdusta. Misalnya seperti ini, Nabi jamaahnya ratusan ribuan banyak, kemudian Nabi bersabda berkata melakukan sesuatu. Ini hadis riwayat Muslim kemari, riwayat Bukhari kemari, Imam Ahmad juga. Mustahil orang banyak itu sepakat berdusta. Harus diriwayatkan oleh perawi yang banyak, disebut hadis mutawatir. Selanjutnya turun hadis ahad. Hadis ahad terbagi 3. Ada aziz, ada gharib, ada masyhur, ada gharib. Hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh perawi 3 orang atau lebih. Jadi tidak sebanyak mutawatir. Ada masyhur itu 2 orang. Aziz 1 orang, hanya 1. Gharib 1 orang. Jadi ternyata ulama kita menjaga mengkodifikasi hadis sedemikian rupa. Pertama, pada masa Nabi melarang sahabat menulis hadis. Jangan kamu tulis apa yang aku katakan, jangan kamu catat apa yang aku lakukan. Kenapa? Karena Nabi sedang fokus terhadap Al-Quran. Al-Quran turunnya bertahap, sedikit demi sedikit, tidak langsung. Ada peristiwa kemudian turun ayat. Jadi khawatir Nabi bercampur catatan hadis dengan catatan
Tuhan. Maka Nabi melarang penulisan hadis. Tapi ada satu sahabat, beliau bukan tidak taat, tapi dia mencatat apa yang Nabi katakan, mencatat apa yang Nabi lakukan. Beliau bernama Abdullah bin Amr bin As. Dicatat sama beliau, yang nanti catatannya itu jadi cikal bakal menunjukkan sumber hadis. Karena hadis mulai dibukukan itu di tahun 99 Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berkuasa tahun 717 Masehi atau tahun 99 Hijriah. Mulai dibuka terus urut ke bawah, nanti ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud dan sebagainya. Oke, ini macam-macam penjelasan hadis yang mudah-mudahan saya pancing mudah dengan materi ini, mudah mau lebih membaca ilmu hadis. Karena banyak sekali itu. Ada asbabul wurud, jarh wa ta'dil, rijalul hadis, al-fadhi ulumil hadis. Banyak sekali cabang-cabang ilmu hadis yang minimal kita belajar tahu yang ini. Bayangin, foto udah cari apa itu hadis qauli, apa itu hadis fikih, sahih hasan, sehingga nanti warisan Nabi ini tidak hanya sekedar kata, tapi kita belajar kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, kemudian apa fungsi hadis terhadap Al-Quran? Ini kita perlu pada warisan ini. Masih penjelasan tentang hadis. Hadis itu sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Fungsinya terhadap Al-Quran di sini ada 4. Yang pertama adalah bayan tafsir. Apa bayan tafsir? Hadis memperjelas, memperinci apa yang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah." Ada enggak dalam Al-Quran kata-kata sholat? Ada enggak? Pertama berdiri tegak, kemudiannya mengangkat dua tangan. Ada enggak? Tidak ada. Adanya di mana? Di hadis. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hadis sebagai memperjelas ayat yang ada dalam Al-Quran, namanya bayat tafsir. Bayat tasyri, bayat takrir, bayat takbir. Kalau lebih panjang saya jelaskan nanti waktunya habis. Mudah fadhol cari pelajari. Saya ingin juga lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmu Islam, maka sengaja saya masukkan walaupun tidak saya jelaskan. Sudah punya? Atau nanti PDF saya kirim ke Bunda bisa, tapi tolong dipelajari. Nah, oke. Kita mulai. Banyak sekali hadis-hadis yang bisa kita jadikan pegangan di hidup sebagai warisan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya mencantumkan sebuah hadis yang pernah saya kutip. Bunda Bisa itu masih ingat? Nasihat atau wasiat baginda Rasulullah kepada Abu dan Al-Ghifari. Nabi bersabda kepada Abu Dhar, "Ya Abu Dhar, jadi safinata fa innal bahra amin." Wahai Abu Dhar, perbaharui perahu karena sungguh lautan itu dalam. Maksudnya perbaharui niatmu dalam ibadah, dalam kehidupan ini. Kita awalnya semangat karena Allah, karena positif, berhenti karena manusia. Bisa jadi terus perbaharui sehingga kita terus konsisten, lurus dan istiqomah. Wa khudizada kamilat fa inna safarul ba'id
karena perjalanan itu jauh. Masya Allah, alam akhirat itu lama. Jangan alam kalau alam akhirat dibanding dengan kehidupan di dunia bandingannya 1:1000. 1 tahun dalam akhirat 1000. 1 tahun dalam akhirat 1 tahun dalam akhirat 1000 tahun dalam dunia. Bayangkan ada manusia itu 1000 tahun. Mungkin zaman dulu ya, zaman Nabi itu 900 sekian tahun. Tapi lama sekali. Ayo sama-sama kita berbanyak wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Banyak-banyak bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Yang ketiga pesan Nabi wa khafifil hamdillah fa innal aqabatu ta'ud. Ringankan beban bawaan karena bukit itu terjal. Ringankan dosa kita di beban dosa kita karena neraka itu full amal pedih. Inna adabi wasyari. Dalam kitab Bidayah ceritakan sebuah hadis bahwa paling ringannya siksa neraka sebuah bara dari api neraka ketika diinjak otaknya meninggal, kakinya diinjak dan itu bisa bagaimana sih berarti kaki kita itu tidak berat sekali. Ayo sama-sama kita ringankan dosa kita dengan cara apa? Istighfar, taubat. Nabi bertaubat paling tidak sehari 100 kali. Ya selain 70 kali beristighfar. Kita umatnya ada 100. Ada. Ayo sama-sama dengan memperingati Maulid Nabi ini kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Ringankan dosa kita, ringankan beban bawaan kita, karena alam akhirat itu sangat panjang, sangat berat siksa neraka itu. Belum lagi nanti pada manusia dan sebagainya. Wa fi'il amal fa inna qad basir. Dan yang terakhir, ikhlaskan amal kita, ikhlaskan hati kita dalam beramal, karena Allah Maha Pelindung. Bisa kan kita manusia tertipu? Contoh, saya selalu mendengar pada hati saya, Allah ada apa? Kita bisa tertipu dengan dunia. Tapi Allah bisa nggak kita bohongi? Saya misalkan nggak masuk sekolah karena sakit, karena ada acara, bisa bilang sakit, bisa dapat bisa saya bohongi. Bisa, Allah bisa. Bisa. Allah Maha Teliti. Kita rapi seperti ini, berpakaian sopan dan sebagainya, mengaji bismillah. Tapi kalau di hati kita ada maksud dan tujuan yang lain, Allah Maha Teliti. Ayo sama-sama kita jadi safinah wa fizana wa khafifil himla wa fisil amal. Pelan-pelan kita perbaiki. Jangan pernah merasa umat seburuk apapun masa lalu kita, masa depan kita masih cerah. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah merasa aku nggak bisa apa-apa, aku mampu dan sebagainya. Hilangkan juga itu. Mari kita optimis, kita yakin bahwa Allah Maha Penentu. Oke, ini 4 wasiat tadi kepada kita. Semoga kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya, ini 3 wasiat tadi selanjutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Bunda tahu nggak? Saya sudah bahas ini ketika hijrah Nabi pertemuan yang berapa itu. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Siapa Abu Ayyub Al-Ansari?
sahabat Nabi dari kaum Ansor tentunya. Ada catatannya, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qayyidun qayyidun suyudaka di Abdul Barik. Abu Ayyub al-Ansari adalah sahabat Nabi dari kaum Ansar yang menyediakan rumahnya untuk tinggal ketika Nabi baru hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Siapa namanya tadi? Abu Ayyub al-Ansari. Kan? Nabi Ayyub al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang meminta nasihat kepada Nabi, kemudian Nabi memberi nasihat tiga ini. Yang pertama, idza kunta fi shalatika fasalli salatan muwaddi'in. Jika kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka sholatlah sebagaimana sholat orang yang akan melakukan perjalanan jauh, orang yang akan pergi sholat. Minimal itu bayangkan ini sholat kita sholat kan? Saya mau tanya dulu, khusyuk dalam sholat termasuk rukun? Sah tidak? Orang sholat tapi sholatnya tidak khusyuk, sah tidak? Sholat tapi tidak khusyuk, ya kan kita ini jujur aja. Allahu Akbar. Oh iya, jantung. Oh iya, ini macam-macam. Bahkan kunci jiwa ketemunya di mana? Benar. Nah, saya tanya, khusyuk dalam sholat rukun bukan? Tidak secara fikih. Secara fikih nggak masuk rukun. Tapi dari sisi spiritual, nilai tasawuf, penelitian membuktikan orang yang sholatnya khusyuk, maka ada satu bagian otak di mana di situ ada syaraf. Ini neuroscience ya, neuroscience. Saya baca. Ada bagian otak di situ ada syaraf yang fungsinya mengendalikan emosi seseorang. Orang yang dalam ibadahnya itu khusyuk, sering duduk menghadirkan hati dalam ibadahnya, maka dia lebih mudah dalam mengendalikan, lebih santai. Mudah, anaknya mandi, dua mandi. Mandi deh, satu. Masih asik main. Mandi, kamu lihat. Mandi. Ayo. Kalau orang yang sholatnya khusyuk terukur kelihatan, lebih santai, lebih tenang. Gitu. Kemudian ada lagi orang yang sholatnya khusyuk, ini berdasarkan penelitian juga, dia lebih mampu mengendalikan stres, lebih mudah beradaptasi dalam kehidupan sosial. Gitu. Makanya kalau ada orang yang mudah stres, mudah pusing, mudah gelisah, jadi urusan sepele aja dia panik, sholatnya ini dari sisi neurologi, neuroscience. Juga mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dari segala bahaya musibah dan penyakit. Semoga kalau yang sakit yang antara kita Allah sembuhkan, Allah sehatkan. Semoga juga yang terkena musibah di antara kita Allah beri kesabaran dan ketabahan. Dan semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang banyak, halal, berkah, serta murah. Amin. La dunia sana Assalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Alhamdulillah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga doa yang kita panjatkan bersama Allah dijabah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, baik semuanya, alhamdulillah kita telah tiba di penghujung acara. Semoga setelah hari ini kita bertekad di dalam hati, setelah keluar dari pintu aula ini kita akan menjadi diri yang lebih baik dengan mencontohkan teladan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita dulu, terima kasih kepada mama-mama semuanya yang telah hadir di acara hari ini, kepada Ibu Dewi, kepada beserta suaminya, ya alhamdulillah ya tidak bisa bersama kami di sini. Terima kasih juga kepada mama-mama yang sudah membawa kue yang kita santap bersama dan bersama. Alhamdulillah, insyaallah berkah. Amin. Kepada Pak Erik juga sebagai pimpinan SDK Anak, terima kasih atas dokumentasinya. Ya, insyaallah ini juga menjadi salah satu wasilah ya. Wasilah yang menjadi cita. Jadi sebuah bukti, insya Allah setiap perjalanan yang kita lakukan ini kita lihatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita berikan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sifat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahra Mutasila menuju surga. Alhamdulillah, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الشفيع الأبطح ومحمد عربي. الصلاة على النبي وسلام على الرسول الشفيع الأبطح ومحمد عربي. خير شفع في الورى، خير موضع أثرى المشفع في الورى، من به حلت عرى كل عبد مذنب، من به حلت عرى كل عبد مذنب. Majelis Taklim Zahra Mutasila mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad 1447 Hijriah. Zahra Mutasila.
طموحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفا الصفا